Pemirsa, di hari Selasa penuh semangat ini, Kilas Nusantara hadir menemani aktivitas pagi Anda dengan rangkaian berita seputar jelang perayaan Hari Natal Tahun Baru, bencana erupsi Gunung Semeru, dan kreasi bernilai ekonomi dari penyandang disabilitas yang tentunya akan menambah informasi Anda hari ini. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan akan membatasi kegiatan berkumpul maksimal sebanyak 50 orang untuk pembatasan kegiatan masyarakat saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Jenderal TNI Andika Perkasa memantau dari udara dampak letusan Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Dari pantauan udara tersebut dapat dilakukan pemetaan rute bantuan yang dapat dilalui menuju desa-desa terdampak erupsi. Dan pemirsa, saya akan mengajak Anda melihat usaha kerajinan tangan karya UKM penyandang disabilitas di Surabaya, Jawa Timur, yang produknya telah menembus pasar ekspor di benua Eropa dan Amerika. Penasaran seperti apa? Simak informasinya berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring Senin 6 Desember menyebut akan lakukan penyesuaian terkait dengan kegiatan berkumpul saat libur Natal dan Tahun Baru. Adapun penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta kegiatan berkumpul dibatasi dengan jumlah maksimal sebanyak 50 orang. Airlangga juga menyebut bahwa pembatasan kegiatan saat Natal dan Tahun Baru akan mengikuti level yang telah disesuaikan dengan Badan Kesehatan Dunia WHO. Jadi seluruh kegiatan pada saat Nataru nanti dibatasi maksimal 50 orang. Dan Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan Inmendagri khusus, dan untuk nanti Natal Tahun Baru itu akan mengikuti kepada level yang disesuaikan sesuai dengan WHO, namun kegiatan-kegiatannya akan dirinci. Menko Perekonomian menambahkan, kegiatan di mal dan restoran akan dibatasi dengan persentase 75% dan juga dengan jumlah maksimal yakni 50 orang. Selain itu, kegiatan berpergian atau traveling hanya akan diperbolehkan bagi masyarakat yang telah melakukan vaksinasi COVID-19. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Sejumlah pejabat kembali memantau kondisi Gunung Semeru pasca erupsi dari udara menggunakan helikopter. Pada Senin 6 Desember, pantauan udara area Semeru kembali dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Jenderal TNI Andika Perkasa. Dari pantauan udara tersebut dapat dipetakan area terdampak erupsi Semeru. Selanjutnya, otoritas terkait akan memetakan jalur bantuan bagi masyarakat terdampak letusan Semeru. Salah satu kawasan terdampak erupsi adalah Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Di desa itu sebelumnya berdiri jembatan Perak Piket 0 yang menghubungkan Lumajang dengan Kabupaten Malang. Jembatan itu kini runtuh akibat tersapu guguran awan saat Gunung Semeru erupsi pada Sabtu sore 4 Desember lalu. Kita lihat sampai dengan batas terbawah material yang berhenti, yang keluar dari Gunung Semeru kemudian berhenti tadi. Nah, jadi secara umum intinya kita harus menangani ini dari dua sisi. Dari sisi Lumajang sampai jembatan Geladak Perak, kemudian dari Malang juga sampai dengan titik Geladak Perak. Dari pantauan udara tersebut nampak aliran lahar erupsi Semeru yang melewati 3 kecamatan di wilayah Kabupaten Lumajang. Dari udara juga dapat dipetakan kondisi posko pengungsian dan rute bantuan yang dapat dilalui menuju desa-desa terdampak erupsi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Fikih Arfani, Kantor Berita Antara mewartakan. Beragam kreasi kerajinan tangan di rumah produksi usaha kecil menengah UKM Tiara Handicraft, Jalan Sidosermo Indah, Gang 2 Surabaya, dipastikan 100% merupakan karya penyandang disabilitas. Tampak kebanyakan berupa tas, berbagai ukuran, dan dompet yang terbuat dari kain bekas atau perca. Pendiri Tiara Handicraft, Titik Winarti, mengisahkan sejak berdiri tahun 1995,
ia menjalin kerjasama dengan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Tiara Handicraft turut membina keterampilan menjahit dan bordir terhadap penyandang disabilitas di unit pelaksana teknis UPT yang dikelola Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sejak itulah, penyandang disabilitas binaan Dinas Sosial Jawa Timur yang tidak tertampung di lapangan kerja industri lantas dipekerjakan di rumah produksi Tiara Handicraft. Titik menyebut, sejak tahun 1995 sampai sekarang, Tiara Handicraft telah mempekerjakan sebanyak lebih dari 800 orang penyandang disabilitas. Semua itu tidak lepas dari banyak orang, banyak pihak yang ikut peduli bersama kita. Bukan belas kasihan, tapi mereka diberi kesempatan. Dan tempat ini sudah membuktikan 26 tahun dengan diberikan kesempatan. Kita sudah mengantar 800 lebih anak-anak itu. Terima kasih karena dengan hadirnya Ibu di sini dan juga anak-anak itu tadi juga sebagian alumni kita yang membuktikan gimana mereka diberi kesempatan, mereka mampu dimandirikan. Bertepatan dengan momen Hari Disabilitas Internasional tadi malam, 3 Desember, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyempatkan singgah di rumah produksi Tiara Handicraft. Mereka merayakan Hari Disabilitas Internasional secara sederhana dengan menggelar tumpengan. Yang dilakukan oleh Mbak Titi adalah anak-anak dengan berbagai macam keterbatasan itu mereka dipertemukan dengan buyer, trennya warna apa, trennya apa, misalnya apakah bikin tas, apakah bikin dompet, ataukah bikin kaos, dan seterusnya. Saya bisa merasakan pandemi COVID kemarin pasti dampaknya sangat berat bagi Mbak Titi. Dan saya kemudian mengkomunikasikan beberapa teman OPD, ayolah kalau bikin souvenir pas kita HUT atau pas kita upacara, mbak tolong dicari yang memungkinkan bisa diproduksi dalam waktu cepat di tempat Tiara Handicraft. Berbagai kreasi produk kerajinan tangan penyandang disabilitas di rumah produksi Tiara Handicraft sejak awal tahun 2000-an telah menembus pasar ekspor. Sampai sekarang, tujuan ekspor terbesar adalah negara-negara di benua Eropa dan Amerika. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, itulah 3 informasi yang telah kami sajikan sebagai asupan pengetahuan Anda pagi hari ini. Dan jangan lupa saksikan selanjutnya Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.